Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat GSKI Kana Cirebon dan pencinta suara kebenaran di mana saja kita berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan berkat kemurahan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita siapkan hati kita, ambil tempat yang nyaman untuk kita dapat mengikuti pertemuan ibadah Raya Online saat pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat pagi ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti pertemuan ibadah raya online GSKI Kana pada saat pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau mempunyai rencana dan rancangan yang indah untuk kami pada sepanjang hari ini, dan kami juga tahu Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, dan kami yakin Tuhan kehadiran-Mu boleh memberikan kepada kami kenyamanan dan kesukaan di dalam Engkau saja ya Bapa. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini yang begitu membuat hati takut, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan menjaga dan melihara kami seperti biji mata-Mu ya Bapa. Tapi kami kembalikan semuanya kepada-Mu ya Bapa, karena kami tahu di dalam Engkau akan ada kesukaan yang besar. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada saat pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami daftarkan kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh memimpin pertemuan ibadah raya online ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga tamatnya ya Bapa. Berkati para pemimpin pujian ya Bapa, singer dan juga para pemain musik dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada saat pagi ini ya Bapa. Kami mohonkan urapan-Mu ya Bapa, agar pelayanan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami memulai pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GSKI Kana Cirebon dan seluruh pecinta suara kebenaran Injil dimanapun juga berada yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara kita nyanyikan pujian. Lingkupi aku dalam hadirat-Mu. Kita panggil Yesus hadir pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin Yesus.
sidang jemaat yang dikasihin Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan glory buat Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita senangkan hati Tuhan dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja, karena Dia yang termulia. Dia yang maha kuasa. Amin. Semua tepuk tangan dengan girang-girang untuk Tuhan. Haleluya. bersorak-sorai. Karena Dia yang termulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Dialah Yesus, Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian seputih bulu domba. Kadang kita banyak pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita.
hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingat segala kesalahan kita. Dia mengampuni kita. Bahkan Dia mengaku nama kita di hadapan Bapaknya. Haleluya Yesus.
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Biar Tuhan mengurapin hambanya. Biar firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat dan boleh mengubah dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Ku terbang tinggi. Kita terbang tinggi dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Yesus. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata ada rintangan, kadang lembah yang curam, kadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku dan beri kekuatan sepanjang langkahku. Percaya kesetiaanmu di kelam kabut hidupku, bagai burung raja wali di kepakmu ku terbang tinggi di dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang semakin besar. Percaya kesetiaanmu di kelam kabut hidupku, bagai burung raja wali di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang semakin besar. Haleluya. Amin. Ku selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan tampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata ada rintangan, kadang lembah yang curam, kadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu
Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau kembali mendengar pengajaran-Mu, mendengar kebenaran-Mu. Urapi anak-Mu ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa. Berkati Bapa kebenaran-Mu ini. Kami siap Tuhan mendengar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kekasih-kekasih Tuhan GSKI Karena Cirebon. Bersyukur kalau hari ini kita kembali bisa mengikuti mengadakan pertemuan raya walaupun via online. Kami juga percaya bahwa pasti kita akan diberkati. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita siapkan hati, siapkan seluruh hidup kita untuk mendengar kebenaran ini. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 1-6. Ayub pasal yang ke-42 ayat 1-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Suku banyak orang Kristen memiliki sikap seperti sikap Ayub. Dan banyak sekali pertanyaan, apakah kekristenan itu betul-betul realitas atau fantasi belaka? Banyak orang berkata, wah kekristenan itu hanya fantasi saja, hanya di angan-angan saja. Ya kita hidup di dalam dunia ini harus realitas lah. Kekristenan itu tidak realitas. Dengan berbagai macam alasan-alasan banyak orang bisa menghakimi kekristenan itu, bahkan sampai berani berkata Allah itu realitas atau fantasi saja. Oleh sebab itu, suatu kalau kita melihat daripada kitab Ayub, suatu kalau melihat sejarah daripada Ayub, Allah memuji Ayub. Allah berkata tidak ada orang yang seperti Ayub. Bahkan Ayub suatu dipuji oleh Allah dan berkata kepada iblis dan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, untuk mencobai Ayub. Tetapi pada akhir di dalam ayat Ayub pasal yang ke-22, setelah Ayub mengalami banyak hal, dengan satu perkataan Ayub berkata begini, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Artinya apa? Ternyata selama hidup Ayub, sebelum berjumpa dengan Tuhan, sebelum memandang dengan matanya sendiri, Ayub hanya mendengar kata orang. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Ayub, saudaraku, dia hanya mendengar bahwa kalau setelah anak-anaknya pesta, maka harus melakukan A, B, C seperti ini. Setelah melakukan ini, maka dia hanya mendengar. Maka oleh sebab itu ketika Ayub mengalami pencobaan, ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, maka di situ Ayub goyah. Sepertinya bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak seperti apa yang dialami Ayub. Mungkin orang hanya berkata Allah itu baik, Allah itu besar, Allah tidak mengizinkan bencana, Allah tidak mengizinkan pencobaan, mungkin. Tapi kok kenyataannya kenapa terjadi bencana? Kenapa anak-anaknya diambil? Bukankah hari-hari ini kekristenan pun seperti itu, saudara? Banyak orang Kristen hanya berfantasi belaka sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena hanya mendengar saja dan tidak mengalami.
Bukti bahwa banyak orang Kristen hanya berfantasi saja. Mereka tidak takut hidup, tidak takut Allah. Maka hidup bisa seenaknya. Dan mereka merasa bahwa mereka pasti masuk surga. Ketika ditanya, kamu pasti masuk surga? Pasti. Dari mana kamu pasti? Yakin saja. Hanya dengan keyakinan saja, saudaraku, bahwa mereka sudah pasti masuk surga. Dan kekristenan yang dijalaninya hanya sebagai berfantasi. Oh, kata orang begitu terima Yesus langsung masuk surga. Oh, kata orang. Oh, kata orang. Tetapi hidupnya seenaknya, dia tidak takut Tuhan. Dan mereka menjalani kekristenan ini, saudaraku, hanya sekedar beragama saja. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Sehingga akibatnya fantasi mereka melayang kemana-mana. Mereka berkata seolah-olah kalau menjadi orang Kristen, betapa indah, betapa elok, wah betapa asiknya ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan ini, wah pokoknya berfantasi. Apa yang diinginkan oleh manusia seolah-olah Tuhan pasti akan berikan. Maka gak heran kalau waktu dulu keluar ada satu pengajaran, saudaraku. Ya kalau gak salah itu dengan judul dimensi keempat. Apa yang kau kehendaki, bayangkan saja, Tuhan pasti akan berikan. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu, bayangkan saja, maka Tuhan akan bekerja. Wow. Ini sangat berbahaya, saudaraku kasih di dalam Tuhan. Kekristenan yang hanya berfantasi. Padahal kekristenan itu real. Jelas di dalam Alkitab. Terlebih lagi di dalam perjanjian lama. Banyak nabi-nabi berjumpa langsung dengan Allah. Musa bisa berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Abraham bisa berjumpa dengan Allah. Nabi-nabi zaman perjanjian lama. Dan apakah itu hanya berlaku di dalam perjanjian lama saya? Oh tidak, saudaraku. Karena Allah yang kita sembah sekarang itu sama dengan Allah yang disembah oleh Israel. Allah yang kita sembah itu Allah yang sama disembah oleh Daniel. Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah yang disembah juga oleh Abraham, Yakub dan Ishak. Allah yang disembah oleh kita itu sama dengan yang disembah juga oleh Yusuf. Kalau mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak hanya berfantasi, sekarang pun kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah tanpa berfantasi. Hanya mungkin caranya berbeda. Kalau dulu mungkin bisa muka dengan muka, tapi sekarang karena Yesus sudah turun, manifestasi Allah, Saudara, Putra Tunggal Allah sudah menjadi manusia, dan sekarang dia kembali kepada Bapa, dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka cara perjumpaannya aja sudah berbeda. Akibat banyak orang Kristen tidak mengalami perjumpaan dengan Bapa, hanya mendengar kata orang, hanya kata orang, hanya kata pendeta, hanya kata si A, kata si B, maka kekristenan menjadi tidak berkualitas. Perdebatan-perdebatan yang terjadi sekarang ini, satu dengan yang lain saling hujat bahwa sesat-sesat atau itu salah, sebetulnya bukan karena mengalami perjumpaan, tetapi sebetulnya karena kata orang. Kata teolog A, kata teolog B, kata konsili A, kata konsili B. Padahal dia tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak mengalami Allah sendiri. Nah, bagaimana kita bisa berkata bahwa itu salah atau benar, saudaraku? Sehingga membaca Alkitab pun menurut fantasi mereka sendiri. Ini bahaya sekali kekristenan pada zaman sekarang ini. Dan ini sangat berbahaya karena kekristenan sekarang hanya berfantasi. Tidak mengalami sendiri. Membaca Alkitab bukan karena mengalami, tapi berfantasi. Akibat berfantasi, membaca Alkitab, menafsirkan menurut diri sendiri, dan memandang surga pun menurut fantasi mereka. Sama halnya kalau saya kasih contoh seorang wanita yang ingin menjadi Cinderella karena dia melihat satu acara, melihat satu film Cinderella. Lalu wanita itu
berkata, aku ingin menjadi Cinderella, maka dia membuat satu drama Cinderella, dan dia menjadi Cinderella. Tapi apakah dia Cinderella? Dia hanya berfantasi, saudara. Demikian kekristenan. Begitu ditanya, apakah engkau percaya Yesus? Percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Apa kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Apa kamu pengikut Kristus? Ya, saya pengikut Kristus. Tetapi pengikut Kristus yang seperti apa? Dan hanya berfantasi yang dikelola oleh fantasi manusia. Seolah-olah mengikut Kristus itu begini. Seolah-olah mengikut Tuhan itu harus begini. Padahal Alkitab sudah menjelaskan bagaimana mengikut Kristus. Alkitab sudah menjelaskan bagaimana sifat Allah itu. Penafsiran yang terjadi sekarang ini di dalam Alkitab, banyak sekali penafsiran hanya sebagai logika manusia, fantasi manusia, bukan berdasarkan pengalaman pribadi dengan Allah. Nah, banyak orang beranggapan perjumpaan pribadi dengan Allah itu, saudara, bisa melalui belajar teologi. Saya tidak berkata bahwa teologi salah, saudara. Tapi teologi yang sekarang ini seolah-olah dengan kita masuk sekolah Alkitab, sepertinya kita belajar teologi, seperti kita sudah berjumpa dengan Allah. Teologi padahal hanya mengajarkan konsep-konsep tentang Allah. Teologi itu tidak membawa kepada perjumpaan pribadi. Teologi penting, kita belajar. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berjumpa pribadi dengan Allah, dan Bapa kita adalah pribadi yang mau dan sangat suka dijumpai. Oleh sebab itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah dua, dan itu membuktikan bahwa Bapa itu suka untuk dijumpai. Bapa itu suka untuk dihampiri. Oleh sebab itu Yesus datang dalam dunia itu tujuannya, supaya kita dipulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Kalau enggak, ngapain Yesus datang dalam dunia ini? Dia ingin memulihkan hubungan Bapa, karena Bapa ada satu pribadi yang ingin dijumpai, ingin mengembalikan manusia kepada rancangan semula, seperti pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu Allah berjalan-jalan, Allah bisa berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Tapi akibat dosa itu terpisah. Banyak orang juga beranggapan, saudara, bahwa perjumpaan dengan Allah itu melalui kesaksian-kesaksian duniawi atau badani. Seolah-olah kita diberkati, oh saya berjumpa dengan Allah. Seolah-olah kita hidup enak, nyaman, dan mapan. Oh kita bisa dicintai oleh Tuhan. Bahkan banyak, saudara, banyak sekali kesaksian-kesaksian itu hanya mencomot ayat, sehingga ayat itu dijadikan doktrin. Waduh, ini sangat menyimpang. Sangat menyimpang. Di dalam satu kasus, silahkan, kalau satu ayat bisa menjadi satu kesaksian, tetapi kesaksian ini tidak bisa dijadikan doktrin. Tapi ini satu kenyataan, saudara. Banyak pemberita firman tidak mengerti, bahkan memberitakan firman hanya karena mencobot ayat, karena kesaksiannya. Dan kesaksian itu akhirnya jadi doktrin, dan seolah-olah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Banyak ayat-ayat, saudara, dimanipulasi, dipelintir hanya untuk kepentingan dagingnya, hanya untuk kepentingan hawa nafsunya. Banyak sekali ayat, saya kasih contoh. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Diambillah dan dicomot, wah hidup berkelimpahan, maka di dalam Tuhan Yesus harus kaya, hidup berkelimpahan. Nggak mengerti apa arti hidup, nggak mengerti apa arti berkelimpahan di situ. Karena melalui kesaksian-kesaksian duniawi, kesaksian-kesaksian badani. Oh banyak sekali, saudara, banyak sekali hal ini.
ketika saya dibukakan banyak hal tentang ini, saya pun terkaget dalam diri saya. Dan saya pun, Tuhan ampuni. Begitu banyak dan termasuk kesaksian-kesaksian pribadi saya berpuluh tahun lalu, bersaksian pribadi saya seolah dijadikan doktrin, dan sekarang saya tidak mau. Kenapa? Perjumpaan pribadi itu akan membuka wawasan yang lebih luas lagi. Dan kesaksian-kesaksian duniawi badan ini bukan perjumpaan pribadi, saudaraku. Bukan. Allah kita tuh tidak bisa dihubungkan dengan hal-hal yang lahiriah atau melalui manifestasi-manifestasi lahiriah. Banyak orang begini, waduh, datang ke gereja itu enak loh, merinding loh. Wah, seolah berjumpa dengan Allah. Gereja itu mengalami perjumpaan, merinding. Waktu lagi doa mengangkat tangan, tangan gemetar, lalu bulu kuduk berdiri. So, Allah tidak demikian. Allah itu pribadi. Bukan misteri, bukan roh yang seperti roh halus yang misteri. So, aku nggak, memang Allah itu misteri banget gitu, roh Allah. Tetapi Allah itu pribadi, tidak bisa ditunjukkan dengan hal-hal yang manifestasi lahiriah. Itu gampang untuk dibuat, so, aku. Kalau kita merasa, aku merasakan hadirat Tuhan, itu sih mudah. Jiwa kita bisa diangkat dengan hal-hal yang lahiriah itu. Tapi perjumpaan pribadi dengan Allah itu adalah hubungan pribadi kita dengan Allah, tidak bisa dipengaruhi oleh lain. Manusia gampang untuk berfantasi dalam hal kepada Allah. Maka begitu banyak orang berdoa, aduh, hadirat Tuhan nyata. Itu patut dipertanyakan. Saya tidak berkata bahwa itu salah, tapi bisa salah, bisa benar. Kalau merasakan hadirat Tuhan betul-betul pribadi kita dengan tulus, itu pasti di dalam hati nurani itu akan merasa ini benar. Tapi kadangkala, saudaraku, itu hanya berfantasi karena lingkungan soal mendukung, musik begitu mendukung, pujian yang begitu mendukung, tapi pribadi kitanya tidak berjumpa dengan Allah. Hanya berfantasi, hanya berimajinasi, waduh, hadirat Tuhan. Akibatnya apa? Keluar dari tempat ibadah, keluar dari ruangan itu, kembali kepada manusia lamanya, kembali kepada egoisnya sendiri, kembali, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku, kita berfantasi di dalam kekristenan ini, sehingga kekristenan itu tidak bertumbuh, sehingga dalam kekristenan sama saja dengan orang dunia ini. Kalau kita hanya berfantasi di dalam kekristenan, kita hanya berfantasi tentang Allah, kita hanya berfantasi tentang Yesus, menurut fantasi kita sendiri, maka kedagingan itu akan muncul. Hawa nafsu kita sendiri yang akan muncul. Maka kita akan memandang Tuhan, memandang Bapa, itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan, sesuatu yang bisa kita tuntut, sesuatu yang bisa kita kerjain Allah kita. Oleh sebab itu banyak sekali orang Kristen yang tidak bertumbuh menjadi dewasa. Banyak sekali orang Kristen dari dulu sekarang selama-lamanya tidak pernah bertumbuh menjadi kanak-kanak terus. Kehidupannya tidak ada perubahan. Kehidupannya sama-sama saja. Karena kenapa? Karena menjalani kekristenan hanya berfantasi. Menjalani kekristenannya tidak mengalami perjumpaan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah sudah pasti orang itu takut akan Allah. Kenapa? Orang yang sudah merasakan perjumpaan dengan Allah seperti Musa, mengalami perjumpaan dengan Allah, langsung lepaskan kasutmu, sebab aku kudus. Langsung Musa mengerti, sejak saat itu Musa mengerti dan tidak main-main dengan Allah karena kudus, karena Allah itu kudus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, maka segala dosa-dosa yang di dalam kehidupan kita, segala ambisi-ambisi pribadi kita akan rontok. Karena apa? Tidak ada harganya sama sekali ketika kita berjumpa dengan Allah. Dosa itu menjijikkan sama sekali.
Keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata itu sama sekali tidak akan pernah membuat kepuasan. Karena kepuasan kita hanya berjumpa dengan Allah. Sangat sulit saya untuk menjelaskan ini, memang tidak bisa secara teori menjelaskan dengan kata-kata. Tapi ini harus mengalami. Ini harus kita pengalaman. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita harus benar-benar menghormati Allah. Orang yang berjumpa dengan Allah pribadi, kehidupannya itu nyata perubahannya. Dia akan membenci dosa. Bahkan dia rela melepaskan keinginan-keinginan dagingnya. Seperti Paulus yang hidupnya begitu radikal. Ini salah satu contoh. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tidak mendengar kata orang. Dia tidak mendengar, padahal dia seorang ahli Taurat. Dan walaupun dia bertolak belakang dengan apa yang dia pelajari. Dan dia yakini waktu dia menjadi ahli Taurat, tetap begitu dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya menjadi radikal. Bahkan bertolak belakang dengan keyakinannya yang lama sebagai ahli Taurat. Dan dia tidak pernah mau mengkhianati Tuhan. Dia tetap menjaga perasaan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah berbeda dengan orang yang hanya berfantasi tentang Allah. Sama seperti Ayub. Pada saat Ayub jatuh, pada saat Ayub iblis mencobai, anak-anaknya mati, segala harta bendanya habis, Ayub hanya bisa berkata dan mengomel. Tapi untung pada akhirnya Ayub berkata, dulu kata orang, sekarang aku berjumpa. Lihat, orang yang berjumpa dengan Allah tidak peduli keadaan apapun juga, tetap dia berkata, engkau Allah yang aku kasihi, engkau Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Allah tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Orang Kristen yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, dia akan hidup benar. Dia akan hidup di dalam kekudusan Allah. Dia akan menghayati bagaimana kekudusan Allah itu. Dia akan hidup bagaimana menyenangkan Allah. Dia akan hidup bagaimana menyukakan Allah. Bahkan dia akan berusaha dan berjuang bagaimana dia menjadi anak kesukaan Allah sendiri. Bagaimana dia akan menjadi anak kesukaan Bapa sendiri. Nah, sekarang bagaimana masalahnya untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah? Sekali lagi, saya tidak bisa mengajarkan ini dengan dibahasakan. Tapi saudara harus betul-betul memiliki kehausan. Bagaimana kita pengen berjumpa dengan Bapa? Orang karena yang berjumpa dengan Bapa, kalau memiliki kehausan, dia walaupun duduk diam berlutut di hadapan Allah, menyembah Allah, memuji Allah, meninggikan Tuhan, bersaat teduh, itu suatu dia tidak akan terasa. Dia pokoknya kehausan Tuhan, aku haus. Dan Bapa kita itu adalah Bapa yang senang untuk dijumpai. Memang kita harus ngotot, ngotot. Saya udah berusaha, saya pun mempraktekkan ini. Pada awal-awal saya hanya berkata, Tuhan kok nggak ada apa-apanya, seolah-olah ya seperti ini saja. Tetapi semakin hari saya harus ngotot, seperti seorang yang haus. Ya, ada firman Tuhan katakan seperti rusa merindukan air. Saya katakan, Tuhan, aku merindukan air. Dan saudaraku, ini tidak bisa dibahasakan karena ini pengalaman. Dan apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan, saudaraku. Nah, sekarang saya katakan kepada saudara yang mendengar pada pagi hari ini, ayo ngotot, duduk diam di bawah kaki Tuhan, baca firman, berdoa, memuji menyembah Tuhan, ngotot. Walaupun mungkin saat itu kita tidak mengalami apa-apa, saat itu kita biasa-biasa saja, saat itu seolah-olah, aduh Tuhan, nggak apa-apa, jalan terus, ngotot terus, Tuhan aku ingin berjumpa, Tuhan akan berjumpa. Dan satu kali, pasti saudara akan merasakan itu. Pasti. Dan sampai satu kali saudara tidak akan lupa waktu.
betapa indahnya berada di dalam hadirat Tuhan. Betapa mulianya Tuhan, betapa kudusnya Tuhan. Karena pada saat kita berjumpa dengan Allah, saya bisa merasakan I'm nothing. Saya tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang pasti adalah kita harus memiliki kehausan. Kehausan bagaimana ingin berjumpa dengan Allah. Seperti rusa merindukan air. Seperti rusa rindu berjumpa, mencari air. Demikian juga kita seperti seorang anak ingin sekali berjumpa dengan Bapa. Dan miliki kehausan itu dan ngotot karena Allah itu pribadi pasti Allah akan berjumpa. Karena Allah hanya menjumpai mereka yang haus dan rindu berjumpa. Tapi kalau mereka yang hanya ritual, apalagi hanya ingin memanfaatkan Allah di dalam perjumpaan itu, pasti Allah pun tidak akan menjumpainya. Saudaraku, di dalam ngotot ini, di dalam mengalami perjumpaan dengan Allah, kita ngotot ini, saudaraku. Saya yakin Tuhan akan mengajar banyak hal. Dan perjumpaan dengan Allah itu unik. Dan saudaraku, saya bisa kasih contoh ya. Saya bisa memberikan kasih contoh waktu itu. Saya pun seperti ini, saudaraku. Waktu Tuhan, aku tuh gak mau ya hanya berteori. Aku sebagai hamba Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan. Karena aku tahu sumber kehidupan, sumber energi itu adalah Bapa. Dan saya mencari dan seolah-olah tidak mendapatkan. Berapa lama? Mungkin bisa berminggu atau berbulan. Tapi satu saat dengan mulai perjumpaan, dengan saya mulai ngotot doa 1 jam, setengah jam, awalnya 1 jam terus. Satu kali Tuhan pun mengajar, karena perjumpaan dengan Allah bukan pada saat kita sedang berlutut saja, saudara. Perjumpaan dengan Allah itu bisa melalui kejadian-kejadian di sekitar kita. Satu kali, setelah saya berdoa ngotot dan saya berkata, Tuhan, aku tidak pernah berjumpa dengan Engkau. Bagaimana? Seolah-olah hampir-hampir frustasi. Tapi di dalam kehidupan ketika saya menjalani kehidupan sehari, ada satu kejadian. Dan seolah-olah disitulah kejadian itu. Begitu saya mengalami kejadian itu, di dalam hati itu seperti melihat ini. Waduh, betapa agungnya, betapa besarnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan. Dengan apa? Dengan melihat satu kejadian. Misalnya waktu itu saya pernah, saudaraku, sedang menghayati kebesaran Allah, tapi menghayati seperti apa? Kekudusan Allah menghayati seperti apa? Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya untuk dibawa kepada satu tempat yang memiliki pemandangan yang indah, bukan di Indonesia. Ketika saya datang itu, secara nggak sadar, saya biasa, aduh bagus. Tapi apa terjadi? Di dalam satu titik ada di dalam hati itu keluar. Seperti ada satu gerakan, wah, Allah itu luar biasa ya, memiliki satu pemandangan yang begitu indah. Walaupun negara itu bukan negara Kristen, tapi pemandangannya begitu indah, begitu mulia, begitu. Di situ saya merasakan Tuhan, aku merasakan perjumpaan. Aku tidak melihat pemandangannya, tetapi melalui pemandangan itu saya benar-benar merasakan perjumpaan dengan Bapa. Di situ saya menangis, Tuhan, siapakah aku? Begitu besar dan mulianya Yesus, begitu besar dan mulianya Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Dan begitu melihat pemandangan yang begitu besar dibandingkan dengan hidup saya yang kecil ini, di situ saya mengalami perjalanan dan saya bisa menangis. Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur. Di situ saya belajar mengalami perjumpaan pertama kali. Nah, untuk selanjutnya saya belajar untuk peka mengalami perjumpaan ini. Jadi setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan kita harus tunjukkan bahwa kita takut akan Allah. Setiap apa yang kita lihat, Tuhan bisa berbicara melalui kejadian-kejadian sekitar kita. Nah, orang yang ngotot dan haus berjumpa dengan Allah, selain kita duduk diam di hadapan Tuhan, bersaat teduh di hadapan Tuhan, kita juga harus menjaga atau mensortir, memilih siapa teman kita.
Kadang-kadang teman-teman kita yang bukan takut Tuhan akan tidak memberikan kita kepekaan untuk berjumpa dengan Allah. Percaya deh saudaraku, berjumpa dengan Allah itu lebih dari segalanya. Tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Perjumpaan dengan Allah itu hal yang terpenting di dalam kekristenan kita supaya kita bertumbuh dewasa. Nah, pertemanan kita itu akan mempengaruhi saudaraku. Walaupun kita sudah berdoa seperti apa, tapi kalau keseharian teman-teman kita tidak takut Tuhan, omongan-omongannya tidak baik, omongan-omongannya tidak kudus, maka otomatis kita pun akan semakin jauh, tidak akan bertemu dengan Bapa. Justru kita harus mensortir pertemanan kita, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang saling membangun, itu yang patut kita temani. Bukan berarti kita tidak boleh berteman, silakan berteman, tapi jangan bergaul. Kita harus mensortir siapa yang bisa kita pakai sahabat atau tidak. Mari ngotot. Mungkin saudara akan kata berat, iya. Berjumpa dengan Allah itu enggak mudah. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya berfantasi. Orang yang hanya berfantasi itu tidak ada isinya. Seperti yang tadi katakan, Cinderella hanya drama saja, setelah drama yang selesai. Orang Kristen hanya berpikir pasti masuk surga, berfantasi. Nanti di surga ini, lalu di surga akan terjadi seperti ini. Itu hanya berfantasi, tidak berdasarkan realitas di dalam Alkitab. Tidak berdasarkan realitas di mana Allah sudah membuka surga itu seperti apa di dalam firman Allah. Jangan kita hanya berfantasi. Jangan kita hanya yakin masuk surga. Tapi keyakinan itu dari mana? Yakin percaya Yesus, tapi percaya itu dari mana? Itu harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan kita. Saya tidak berkata bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik kita. Tapi keselamatan itu anugerah suatu. Tapi ada tindakan-tindakan yang harus membuktikan bahwa kita benar-benar mengikut Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, ya, tadi cara berjumpa dengan Allah, sekarang orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, maka hidupnya selalu menghormati Allah. Hidupnya tidak semena-mena terhadap Allah. Banyak orang Kristen keinginannya tidak tercapai, keluar, tidak mau jadi Kristen, tidak gereja-gerejaan lagi. Dan banyak orang Kristen memperlakukan Allah seenaknya saja menurut pikiran dan bayangannya. Karena orang yang hanya berfantasi tentang Allah, seolah-olah Allah tuh ini seperti ini, lalu akibat berfantasinya, maka orang Kristen memperlakukan Allah dan tidak menghormati Allah. Tindakannya semena-mena, makanya perjumpaan dengan Allah akan membangun kualitas kekristenan. Kenapa hari ini kekristenan mengalami degradasi? Karena kekristenan hanya berfantasi, beragama. Menurut kata orang, menurut kata teolog ini, menurut kata yang sudah dipelajari, menurut buku yang ditulis ini. Tidak salah saudaraku membaca buku, harus banyak baca buku. Tidak salah soal belajar dan harus belajar. Tidak salah soal mendengar, tetapi yang terpenting bukan apa kata orang seperti yang Ayub katakan. Yang terpenting kita harus berkata seperti Ayub. Aku melihat sendiri dengan mataku siapa Allah itu. Mari kita menghormati Allah. Ayub waktu sebelum dia berjumpa dengan Allah, dia tidak menghormati, dia mengeluh, dia berkeluh kesah, bahkan dia berkata-kata tentang Allah yang tidak baik. Tapi orang yang setelah mengalami perjumpaan dengan Allah, dia akan sangat menghormati Allah, dia akan respect kepada Allah. Bahkan dia sendiri yang akan memperlakukan Allah sebagaimana mestinya, karena Allah itu agung dan mulia. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tindakan kita tidak akan semena-mena. Tindakan kita apapun yang dilakukan, apapun yang diperkatakan,
itu menyenangkan Bapa, menyenangkan Allah. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dia pun tidak akan berkompromi dengan dosa. Karena dia tahu, dia menghayati kekudusan Allah. Saudara. Saya dulu ada satu istilah berkata, dosa adalah dosa dan dosa itu bukan masalah. Artinya saudara, orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, dia tetap berkata, ini dosa, ini bukan masalah, tapi ini dosa, maka dia akan benci kepada dosa. Bahkan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita sering mengalami perjumpaan dengan Allah, semakin kita akrab dengan Allah, semakin kita menjadi sahabatnya Allah, saudara, semakin sebetulnya kita tidak bisa berbuat dosa. Karena pada saat kita akan berbuat dosa, itu sudah menyakiti hati Allah. Makanya ada satu ayat katakan, orang yang lahir daripada Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya dia tidak akan pernah mau untuk melakukan dosa. Coba kalau kita perhatikan kekristenan yang hanya berfantasi, dengan seenaknya dia akan melakukan dosa. Lalu dia akan berkata Allah itu adil, maka dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Coba saudaraku, itu mempermainkan Allah. Banyak orang Kristen seperti itu, hidup seenaknya, hidup selalu ingin diberkati, menuntut Allah, memperlakukan Allah seturut dengan fantasinya, keinginannya, egoisnya, hawa nafsunya. Kalau saudara renungkan betapa jahatnya manusia yang hanya berfantasi, betapa jahatnya orang Kristen yang hanya berfantasi. Maukah saudara hari ini berkata, aku mau berjumpa dengan Allah? Maukah saudara hari ini menyadari bahwa kita sudah terlalu jauh menyimpang ikut Tuhan, hanya berfantasi belaka? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, itu saudaraku, hatinya ini selalu rindu pulang ke rumah Bapa. Bukan berarti cari mati, tapi dia tidak takut mati. Bukan berarti hidupnya sembrono untuk cepat mati, tidak. Tetapi dia tidak pernah takut karena dunia ini bukan rumahnya. Orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Bapa berbeda. Pikirannya sudah beda, hatinya udah beda. Hatinya udah gak akan ada di dunia ini. Hatinya selalu rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Hatinya selalu memandang kepada kekekalan. Hatinya tidak lagi terpaut kepada dunia ini. Hatinya tidak lagi terpaut kepada kesenangan-kesenangan dunia ini. Bahkan kebahagiaannya tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Bapa karena sudah merasakan bagaimana perjumpaan dengan Bapa itu betapa indahnya, maka dia hanya berkata, kerinduanku hanya satu, kebahagiaanku hanya satu, yaitu dengan Bapa. Satu kali saudara, ketika saya sedang berdoa, saya bisa merenungkan satu ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selagi waktu saya belum berjumpa dengan Bapa, mengalami perjumpaan dengan Bapa, ayat itu seperti biasa. Kasihnya seperti apa sih? Tapi saya belajar di sini, Tuhan, aku gak mau. Ini ayat sebetulnya hal yang luar biasa. Ini ayat sebetulnya benar-benar mengandung makna yang luar biasa. So, saya mencari ini. Yang tadi saya ngotot, lalu saya minta, tapi belum ada jawaban. Baru Tuhan jawab setelah sekian tahun, beberapa bulan yang lalu. Ketika saya berdoa, mengalami itu, seperti kasih Bapa itu turun memeluk saya. Ini sulit dibahasakan ya, saudaraku. Saya akan berusaha bagaimana membahasakan, tapi tetap tidak akan sempurna. Saya katakan tetap tidak akan sempurna.
Saat seperti waktu itu saya dipeluk oleh Bapa. Dan saya katakan, sampai saya menangis, Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Baru saya bisa menangkap Yohanes 1 ayat 12 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya baru bisa mengerti bahwa Bapa mengirimkan putra tunggalnya ke dalam dunia ini dengan penuh resiko. Kenapa? Saudaraku, Bapa mengirim putra tunggalnya ke dalam dunia ini menjadi manusia 100%. Yesus datang ke dalam dunia ini 100% manusia. Tidak ada intervensi Allah. Semua keputusan kehendak bebas ada di dalam diri Yesus. Makanya ketika Yesus ada di dalam dunia ini sebagai manusia, dia bisa dan mungkin untuk berbuat dosa. Dia bisa dan mungkin untuk berbuat dosa. Buktinya apa? Buktinya iblis berusaha mencobai Yesus. Karena iblis tahu Yesus 100% manusia. Dan dia mungkin dan bisa untuk berbuat dosa. Maka iblis mencobai. Tetapi saya sungguh bersyukur. Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa. Dan dia tidak mau gagal dalam misi Allah. Misi Bapanya. Dan Yesus tidak berbuat dosa sama sekali. Dia mampu, dia mungkin untuk berbuat dosa, tapi dia tidak berbuat dosa sama sekali. Tahukah saudaraku, Bapa penuh resiko. Adam pertama gagal. Waktu Allah menciptakan Adam, Adam gagal. Dia melakukan kehendaknya sendiri. Lalu Allah menurunkan putra tunggalnya. Dan itu resiko. Kenapa? Saking Bapa mengasihi manusia. Sehingga Bapa mengirimkan anaknya. Dan anaknya taat sampai mati. Anaknya mau menyelesaikan pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Akibat ketaatan Yesus, kitab Ibrani katakan, maka Allah meninggikan dia di atas Tuhan segala Tuhan, Raja di segala raja. Di situ saya merasakan perjumpaan dengan Bapa itu sangat memberkati saya. Sampai hari ini saya ingin, sekarang ini semakin hari, ini terus proses aku, itu berproses semakin hari. Saya melihat kekekalan itu semakin yang harus dirindukan. Semakin hari hati saya semakin dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Semakin hari aku rindu untuk berjumpa dengan Bapa kelak nanti muka dengan muka di dalam kekekalan. Dan saya percaya ini pasti akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Aku kasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang mengalami perjumpaan, bukan orang Kristen yang hanya berfantasi. Dan saya rindu ini terjadi atas hidup saudara dan saya, yang terus makin bertumbuh, terus makin bertumbuh, yang terus makin dewasa dan mengerti akan segala kehendak dan panggilan Tuhan. Kalau hari ini aku belum mengalami ayu ngotot, setelah ngotot Tuhan akan berikan kepekaan melalui kejadian-kejadian hari, kejadian setiap yang kita lalui, Allah akan pasti bisa berbicara. Dan kita pun harus berhati-hati atas pertemanan kita. Siapa yang menjadi teman kita, kita harus berhati-hati. Saudara siap ya untuk menjadi orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya, seperti Ayub berkata, dulu kata orang, aku mendengar, sekarang aku mengalami sendiri. Demikian juga saya berdoa, siapapun saudara, dimanapun saudara tempat ini, saya rindu saudara semua mengalami perjumpaan dengan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku percaya apa yang disampaikan ini walaupun mungkin sulit untuk membahasakannya Bapa, tapi Bapa memberikan pengertian melalui Roh Kudus, mengajar, memperjelas semuanya ini. Berkati kebenaran-Mu Bapa. Hamba sangat terbatas, tapi Bapa yang tidak terbatas yang akan menyempurnakannya. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di mana kami berada. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Mari kita berduduk bangsa ini, kita angkat tangan untuk bangsa ini. Bapa, biarlah bangsa ini pun mengalami perjumpaan dengan Bapa.
Dan kami berdoa biar semua gereja-gereja orang Kristen yang ada di bangsa ini Tuhan, mereka benar mengalami perjumpaan dengan Bapa dan memberkati bangsa ini. Keadaan bangsa ini Bapa, aku mohon kasih karunia-Mu. Kalau memang ini Tuhan, aku beroleh kasih karunia-Mu, Bapa bisa pulihkan bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkata para pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kebenaran-Mu. Kami percaya Bapa akan memberikan pengalaman supranatural kepada kami untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa. Dan sebelum kami berpisah, kami mengangkat tangan kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah berkat, sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan di GSKI Kana Cirebon. Tuhan Yesus memberkati.